Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi hari ini kita coba akan bermuzakarah. Kalau memang setelah muzakarah ini kemudian ada sesi tanya jawab, nanti akan coba kita kemukakan. Jadi ada satu hadis yang berkaitan dengan masalah takdir. Masalah takdir. Dalam rangka menyikapi takdir, tiap-tiap manusia, tiap-tiap orang, tiap-tiap muslim itu berbeda satu sama lain. Penyikapan kita terhadap takdir itu menunjukkan kualitas keimanan kita. Menunjukkan kualitas keimanan kita. Jadi pada satu saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Duduk-duduk dengan para sahabat. Di antaranya ada di sana sahabat terkemuka yaitu Umar bin Khattab. Duduk bersama dengan para sahabat. Satu saat tiba-tiba datang seorang laki-laki. Datang seorang laki-laki. Di mana laki-laki ini perawakannya begitu rupawan, wajahnya begitu rupawan. Kemudian bajunya juga begitu putih. Bajunya begitu putih. Rambutnya hitam. Tapi nggak ada yang tahu siapakah mereka. Di dalam pakaian orang tersebut, laki-laki tersebut, tidak ada asar bahwa laki-laki tersebut datang dari jauh. Kalau datang dari jauh tentu ada asarnya, bajunya kelihatan mungkin agak lebih kalau kita bilang lebih kucel gitu, karena kan di padang pasir, rambutnya juga begitu, acak-acakan atau lain sebagainya. Tapi masalahnya adalah laki-laki tersebut nggak ada yang tahu. Kalau seandainya laki-laki tersebut tinggal di sekitar Madinah atau mungkin di Mekah gitu ya, banyak tentunya para sahabat yang tahu siapakah laki-laki tersebut. Kalau dikatakan dia nggak ada yang kena, berarti laki-laki tersebut datang dari jauh. Dari jauh. Tapi di dalam badannya nggak ada asar bekas-bekas bahwa laki-laki tersebut datang dari jauh. Datang dari jauh, kemudian laki-laki ini mendekati Rasulullah dan duduk di hadapannya. Duduk di hadapannya bersentuhan lutut dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lututnya laki-laki tersebut bersentuhan dengan lututnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada dialog antara Kanjeng Nabi dengan laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut kemudian berkata dan bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman." Wahai Rasulullah, beritakan kepadaku, ceritakanlah kepadaku tentang iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda berkaitan dengan pertanyaan laki-laki tersebut tentang iman. Antuk minu
untuk mina billahi ya, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi khairi wa syarrihi. Jadi pada kesempatan yang baik ini kita akan coba bermuzakarah berkaitan antumina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Setelah Kanjeng Nabi menjawab akan pertanyaan tersebut, laki-laki itu malah kemudian menjawab lagi, sodakta, engkau benar. Sahabat makin heran, lawang dia yang bertanya kok dia yang menjawab, sodakta, engkau benar. Jadi kemudian di penghujung percakapan beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan laki-laki tersebut ya, setelah percakapan kemudian laki-laki itu pergi. Maka Kanjeng Nabi bertanya dan berkata kepada para sahabat, tahukah kalian siapa laki-laki itu? Para sahabat kan nggak ada yang tahu. Laki-laki tersebut kata Kanjeng Nabi adalah Jibril alaihissalam, di mana Jibril memang sengaja datang kepada Kanjeng Nabi di tengah-tengah para sahabat untuk mengajarkan tentang Islam, tentang iman dan ihsan. Jibril telah mengajarkan kalian, ya, kata Kanjeng Nabi, berkaitan dengan masalah iman, Islam dan ihsan. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi ini masuk ke dalam rukun iman yang keenam. Bahwasanya engkau percaya kepada qadar, takdir, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kembali kepada yang tadi kita ucapkan bahwa hari ini kita akan membahas masalah takdir. Dalam rangka menyikapi takdir, orang ini berbeda-beda satu sama lain. Dan perbedaan itu menunjukkan kualitas seseorang, kualitas keimanan seseorang. Takdir itu terbagi dua. Kalau menurut ulama, takdir itu terbagi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Kita akan coba pagi hari ini membahas tentang takdir mubram. Takdir mubram saja dulu. Insyaallah nanti di lain waktu kita akan coba membahas sedikit tentang takdir mu'allaq. Takdir mubram itu adalah takdir yang memang di dalamnya tidak ada campur tangan makhluk di dalamnya. Jangankan kita manusia, malaikat bahkan Jibril pun tidak bisa bercampur tangan dengan takdir mubram. Jadi takdir ini adalah hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara takdir mubram itu adalah berkaitan dengan masalah kematian. Dalilnya adalah kullu ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap orang itu, tiap-tiap kaum, tiap-tiap umat ada ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal-ajal mereka, ya, maka tidak ada bisa kita mengakhirkan atau menunda-nunda. Bisa mundur dan maju. Atau kita minta didahulukan berkaitan dengan ajal kita, kematian juga nggak bisa. Kemudian yang kedua, contohnya adalah berkaitan dengan takdir mubram, yaitu hidayah.
Di dalam Al-Qur'an mengemukakan laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Laisa 'alaika hudahum, tidak ada kewajiban kamu, kewajiban engkau memberikan hidayah kepada mereka. Artinya kita nggak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Walakinnallaha hudahum, walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk, Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kan gitu kok. Iya. Kita nggak bisa ngasih petunjuk atau hidayah kepada orang lain, jangankan kepada orang lain, pada saudara kita, anak kita sendiri saja tidak bisa. Contoh siapa? Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihi salam nggak bisa kasih hidayah kepada anaknya Kan'an. Tetap saja putranya tersebut mati dalam keadaan kafir, nggak bisa. Itu juga Nabi Allah Lut alaihissalam, istrinya dalam keadaan kafir. Jadi sekali lagi bahwa hidayah ini adalah hak prerogatifnya Allah. Hak prerogatifnya Allah. Makanya kalau kita perhatikan dalam perkembangan keagamaan pada manusia, maka kadang-kadang kita menemukan ada seseorang yang lahir dari orang tua yang kafir, dididik dengan pendidikan yang kafir, berada di dalam rumah kafir. Tapi ternyata di penghujung hayat dia mendapatkan hidayah. Dia mendapatkan hidayah. Masuklah orang tersebut ke dalam Islam. Ada juga, sering juga kita menemukan ada seseorang yang lahir dari rahimnya seorang muslim, orang tuanya muslim, dididik secara muslim. Orang tersebut berada di dalam rumah keluarga muslim, tapi ternyata di penghujung hayat mati dalam keadaan kafir. Nah, itulah hidayah. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kata-kata may yasha kepada siapa saja yang Allah kehendaki menunjukkan takdir ini adalah mubrom. Takdir ini adalah mubrom. Oleh karena itu kita yang memang sudah berada di dalam kelompok barisan orang-orang yang beriman, orang muslim, kudu dijaga keimanan kita. Kudu dijaga. Nauzubillah min zalik, jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Bagaimana kita menyikapi tentang takdir? Ya, tentunya takdir ini terbagi ke dalam dua bagian. Takdir ini terbagi ke dalam dua bagian. Ada takdir yang menyenangkan, ada takdir yang tidak menyenangkan. Ada takdir yang membahagiakan, ada pula takdir yang tidak membahagiakan. Semua orang tentu pengen mendapatkan takdir yang membahagiakan, kesenangan dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana ketika kita mendapatkan takdir yang tidak menyenangkan? Bahwa memang sudah menjadi kodratnya manusia itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwanakum min syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal anfusi was samarat. Kan gitu. Wabasyiris sabirin.
Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah. Min sya'in, dengan sesuatu. Minal khauf, ya, bil khauf, daripada rasa takut. Kami uji kalian dengan kelaparan, kekurangan rezeki, kematian dan lain sebagainya. Itu udah memang menjadi kodrat dan ketentuan Allah. Siapa juga kita pasti akan diuji oleh Allah. Kemudian Allah ajarkan ketika kita mendapatkan ujian yang kurang menyenangkan, yang tidak mengenakan, seperti umpamanya kematian, Allah ajarkan dalam lanjutan ayat tersebut, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yai Rasul, wahai Nabi, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar apabila musibah, bencana, bala, ujian menimpa kepada orang sabar tersebut, maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita ini kan milik Allah. Innalillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kami akan kembali. Kan begitu. Itu adalah ucapan yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Kanjeng Nabi ketika kita terkena musibah, bala. Kemudian, nah ini yang diharapkan, takdir yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang semua orang pasti mau mendapatkan takdir yang membahagiakan, takdir yang menyenangkan. Maka ketika kita mendapatkan takdir yang menyenangkan, maka Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Kalimat pertama yang dikeluarkan ketika kita mendapatkan takdir yang menyenangkan, ketika kita mendapatkan takdir yang menyenangkan, kalimat yang keluar dari ucapan kita pertama kali adalah alhamdulillahirabbil alamin, sebagai salah satu perwujudan rasa syukur kita. Ucapan alhamdulillah ini menjadi kunci akan keberhasilan kita yang akan datang. Ucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita akan menjadikan kita sukses di masa yang akan datang. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa ista'adzana rabbukum, dan ingatlah tatkala Tuhanmu mempermaklumkan, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur akan nikmat yang aku berikan, akan kesuksesan yang aku berikan, akan kekuasaan, jabatan, kekayaan yang aku berikan, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan nikmatku tersebut. Kata-kata la azidannakum ini memberikan konsekuensi dan memberikan pengajaran kepada kita bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan pada masa yang akan datang, dan menjadi kunci akan mendapatkan kesuksesan pada masa yang akan datang. Seseorang yang diberikan kenikmatan oleh Allah dengan satu jabatan, dengan satu pangkat, katakan, ya, kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka janji Allah, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan nikmatku. Yang tadinya kekuasaan pada posisi A, katakan, kemudian naik menjadi posisi B. Yang tadi seseorang pangkat pada posisi A, kemudian karena dia bersyukur maka naik menjadi posisi B. Nah inilah makanya
kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan. Insya Allah dengan kita bersyukur maka kita ke depan akan menjadi lebih baik, ke depan akan menjadi lebih sukses. Demikian bahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.